tiba-tiba videonya nge-lag nih kayaknya. Ini perangkatnya full ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan berbagi pengalaman saya sebagai ibu rumah tangga yang juga harus bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Tentunya bekerja ini bukan hal yang utama ya kalau untuk perempuan. Kita ini hanya membantu perekonomian, membantu suami untuk mencari nafkah. Tentunya yang utama mencari nafkah itu adalah suami. Nah, bunda-bunda mungkin juga bisa sharing ya untuk ibu-ibu yang juga bekerja, gimana sih gitu membagi waktunya. Ini di jalan banyak polisi. Saya pergi kerja ini kurang lebih jam 6.30. Pergi dari rumah ya. Di jalan itu kurang lebih 45 menit. Saya rumahnya di Cimahi dan harus bekerja di daerah Muhammad Tuhut. Maaf ya kalau suaranya kurang jelas ya, soalnya ini suara mesin dan juga lupa bawa mikrofon. Oh ya, saya pulang dari kantor jam 4 sampai rumah kurang lebih jam 5 ya kalau nggak macet. Saya biasanya kalau pergi kerja ini di mobil sambil dengerin radio MQ ya. Lumayan lah ya, kita mengisi waktu di perjalanan supaya pikiran nggak kemana-mana gitu ya. Bisa dengerin radio MQ tuh banyak ilmunya, terus informasi-informasi gitu yang update, supaya kita nggak ketinggalan info. Kemudian ya tolabul ilmi lah ya. Jadi semoga juga selain kita pergi jihad untuk mencari rezeki, di jalan kita juga bisa tolabul ilmi juga gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui insya Allah. Kita ikutin perjalanan Umi hari ini pergi kerja ya guys. Kurang lebih 45 menit.
kalau di jalan kayak gini juga biasanya saya manfaatkan waktu 45 menit ini, selain biasanya dengerin radio MG, kadang-kadang dengerin musik juga ya, tapi jarang kalau dengerin musik. Biasanya saya manfaatkan waktu juga untuk nelpon orang tua ya, mama saya. Jadi meskipun jauh, kita itu insya Allah dengan perkembangan teknologi, kecanggihan teknologi zaman sekarang, kita masih bisa bertatap muka lewat video call ya. Soalnya apa, mama saya di rumahnya sendirian. Ini karena sedang bikin video ini, jadi gak bisa sambil nelpon nih. Kapan-kapan saya pelajari juga sambil visi di record ya. Banyak polisi guys, kayaknya lagi ada acara tadi ya di kantor kelurahan dekat rumah. Jadi di setiap persimpangan jalan-jalan ini ada polisi, ini ada penjagaan. Gak tahu ada acara apa sih ya. Ini saya udah kesiangan nih, jadi harus ngebut nih ya. Nanti kita ngebut di jalan tol. Mau berapa kilometer? 150 km per jam. Jadi kita harus fokus. Memorinya penuh guys, jadi tadi kepotong ya videonya. Oke, bentar lagi kita masuk jalan tol. Jadi kita ngebut 130 sampai 150 km
km/jam. Fokus ya. Anggap aja kita lagi naik roller coaster. Ya apa ya, Halilintar. Sama aja ya. Tuh mama kalau nyetir tuh suka dibilangin, kalau nggak bener tuh, wah ini kayak yang nyetir mak jangan mau loh ya, ibu-ibu dibilang kayak gitu. Kita juga bisa nyetir, harus lebih baik dari bapak-bapak. Jangan mau dibilang, wah yang nyetir mak itu nggak benar, mau belok kiri sennya belok kanan gitu. Fokus ya ibu-ibu. Pakai kacamata dulu ya biar nggak silau nanti di jalan tol ya. Bismillah. Bisa sholat itu diundurkan, digabung dengan yang lain, itu bisa seperti itu. Mana kebakaran, ya lagi madamin api gitu ya. Madamin api kan kadang-kadang nggak setengah jam, ya kadang-kadang bisa sampai 3 jam gitu ya. Bisa lewat tuh waktu zuhur, tahu-tahu udah ada asar, bisa kayak gitu. Atau lagi operasi bedah otak, gitu ya. Tiba-tiba jadi komplikasi, dan nggak mungkin otak orang udah dibuka, ditinggalin aja gitu, nggak mungkin, ya. Ya diteruskan. Sambil dengerin ini ya. Apa namanya, tausiah dari Ustadz Safril Hak asasi manusia juga ya. Hak asasi kita menggunakan agama kita. Itu sedikit gambaran soal sekularisme. Dan pagi ini kita ingin berusaha melihat sampai ke akarnya, apa sih masalahnya, kenapa orang memilih seperti itu. Recommended ini loh bun, untuk yang muslim bisa dengerin radio MKFM. Kalau sore itu pulang kerja, saya dengerin MKFM, banyak tausiahnya. Setiap hari ganti-ganti ustadznya, bagus-bagus temanya ya. Jadi kita bisa, ya namanya yang kerja itu bisa, nggak bisa ya kita pergi ke pengajian kayak gitu, kecuali kalau weekend. Nah ini kita memanfaatkan waktu luang, jangan sampai terbuang. Kita sambil tolabul ilmi, pergi kerja kayak gini juga bisa. Karena waktu yang kita gunakan ini sebenarnya harus kita pertanggungjawabkan nanti, insya Allah di hadapan Allah ya. Semoga ini menjadi amal soleh dan memberatkan amalan baik kita ya. Ini untuk Anda yang tentunya ingin mengenal Islam ini udah mau masuk pintu tol nih ya, agak ngantri, bukan macet, ngantri ke gerbang tol. Anda bisa memiliki buku Islam Liberal, Ideologi Delusional karya guru kita Ustaz Akmal Syafril, yang buku konsentrasi nanti sama saya diajak ngebut. Anda memesan gitu ya, melalui Malami Bookstore, ataupun Anda bisa hubungi nomor 0822 Bismillahirrahmanirrahim. 7358. Yuk, ngebut yuk. Saya pakai ini kendaraan Expander Cross tahun 2020. Enak banget ini. Nanti kita review gimana sih rasanya pakai Expander Cross. Mobilnya nih pertengahan lah ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Tapi ini pakai Expander tuh enak banget lah, suspensinya empuk,
kemudian dia stabil ya. Kembali lanjutkan perbincangan kita bahwa kita mengetahui hal-hal yang kemudian kita Empuk banget nih, nggak kerasa. Untuk mesinnya juga lumayan kedap. Ini daripada teman-temannya dari yang sekelasnya ya, yang harganya nggak beda jauh gitu dari merek-merek lain. Saya rasa pakai expander cross ini lebih nyaman lah daripada, maaf ya, jangan nyebut nama ya, yang dari Toyota atau dari itu adiknya Toyota tuh gitu. Ini lebih enak. Kalau yang dari itu tuh nggak bilangnya merek tapi bilang merek juga ya, maaf ya, tapi menurut saya ya lebih enak ini expander cross. Tadi mau 130 nih, susah nih ya, soalnya jalan tolnya penuh ternyata guys, banyak mobil box. 3 jalur penuh semua nih, jadi harus nyelip-nyelip nih. Jadi kita ini baru sekitar 120 km per jam. Ayo mama, jangan jangan kalah sama bapak-bapak, belajar ngebut. Tapi yang positif ya, kalau kita lagi santai ya nggak usah ngebut. Ini kita perlu kalau lagi ini aja, kalau kesiangan oke ngebut. Tapi lihat sikon juga nih, kalau misalkan jalannya kosong bisa ngebut. Kalau penuh maksa ngebut juga kalau saya ya, lewat pinggir nih, nyalip-nyalip kanan kiri. Dibilang supir tembak katanya. Supir tembak gak apa-apa lah ya, yang penting selamat dan gak bikin orang di jalan kesel juga sih. Sama saya disalip-salip nih kalau di jalan tol. Kalau di jalan biasa gak bisa ngebut-ngebut, gak boleh ya, soalnya kalau di jalan biasa itu kan penuh. Jangan nyalip-nyalip, kita ngantri aja ya biar selamat. Mobil juga nggak kegores-gores. Ini saya udah pakai setahun expander cross ini. Insya Allah aman ya, nggak pernah kegores-gores, alhamdulillah. Nggak pernah kecium motor juga, atau mobilnya kecium sama mobil lain, jangan ya. Ini pakai expander cross 3 baris. Jadi kalau ibu-ibu muda yang punya anak 2, 3 tuh cukup lah ini ya, bawaan bagasi bisa banyak bun. Nih soalnya kursi belakang bisa dilipat, bisa dilipat untuk nyimpen barang bawaan. Enak banget untuk ini pakai expander cross. Harga juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau yang punya budget sekitar 280, 300 kurang sedikit lah ya, bisa beli expander cross nih. Dipakai untuk sehari-hari. Ini saya awet banget, irit banget bensinnya bun. Saya seminggu sampai 8 hari lah, 8 sampai 10 hari itu saya ngisi kurang lebih 200.000 ya.
itu bisa dipakai ke kantor setiap harinya gitu, karena mobil ini emang hanya dipakai kerja aja sih sama saya setiap harinya. Jadi lumayan, kita sehari paling ini hanya 20 sama 25 sampai 25 ribu aja nih untuk bensinnya. Murah kan ya. Dulu saya pakai mobil kecil juga, masih dari Mitsubishi, itu seminggu 10 hari 8 sampai 10 hari itu sekitar 150.000, beda dikit tuh sama ini irit lah. Kalau dulu itu kan yang mobil kecil 1300 cc ya wajar dia lebih irit. Kalau ini 1500 cc 25.000 sehari ya masih irit ya. Irit banget. Nih irit bensin juga tergantung kita cara nyetirnya nih. Cara pemakaian apa namanya? AC dan segala macam. Ini saya pakai AC juga. Tapi ya irit sih. Ini harus stabil pun kalau nyetir harus stabil ininya, apa namanya, nginjak pedalnya, jangan tiba-tiba kencang ngegas, tiba-tiba ngerem ngedadak. Nah itu bikin bensinnya apa namanya hampur bensin. Nih kita seruduk dari kiri, ayo kita nyalip dari kiri ya, soalnya yang kanan nih dia ingin di jalur cepat tapi dia nih lelet gitu kayak kura-kura. Alhamdulillah udah sampai ke gerbang tol Muhammad Toha nih. Kurang lebih berapa menit ya tadi? 7 menitan kali ya. Apa agama Tuhan? Maka saya tercerahkan. Kata dia gitu kan. Ya, Tuhan berarti ada. Sama agama aja kata dia. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak punya agama. Ya. Nah, kok sekolah belajar agama hasilnya begitu. Ya. Mudah-mudahan gak macet nih. Ya, nggak logis, nggak berpikir logis gitu ya. Agama itu Muhammad Toha tuh ya di sini macet biasanya. Dari keluar tol nih yang ada rumah sakit Sartika Asih ya, rumah sakit polisi itu biasanya macet ngantri sampai ke bawah jembatan tol itu. Padahal nggak ada apa-apa sih. Jembatan tolnya itu di bawahnya cuma jalannya rada apa namanya, rada jelek lah, dia nggak mulus, jadi orang agak ini apa namanya, agak ngantri gitu, pelan-pelan jalannya mobilnya, jadi dibikin macet panjang tuh kan, udah macet nih.
Allah yang Udah macet guys. ya. Kayak begini kan nggak perlu sampai Bismillah, sabar belajar ya. mesin, gitu ya. Yang kayak begini gitu ya. Tapi memang kalau orang nggak berpikir logis ya begitu, ya. Nggak berpikir logis, nggak apa. Ada lagi yang mengatakan bahwa nanti kalau kita orang Islam doang yang di surga, nanti di surga kesepian. Ya, emang ada kesepian di surga gitu ya. Emang ada orang nggak punya teman di surga. Ya, nanti seperti cuma orang Islam doang, ya Allah, orang Islam doang. Saya bayangkan ya, kalau saya cuma di surga cuma bersama para nabi doang, kayaknya nggak kesepian juga kali. Ya, para nabi itu kan banyak, para nabi 124.000, nabinya 124.000. Kita ngobrol sama satu-satu ganti-gantian gitu tiap hari, nggak bosan saya rasa. Ya, nggak, kalaupun cuma kita doang gitu masuk surga gitu ya. Apalagi ditambah seluruh muslim yang pernah hidup gitu ya, saya rasa nggak ada lah. Kita sambil makan Ya, ini orang kue imajinasinya keju luar biasa. Castanjas. Ya, itulah bahayanya gitu pendidikan ya. Kalau pendidikan sudah memisahkan masalah agama dengan yang lain gitu ya, sehingga orang belajar agama berarti nggak perlu ngerti yang lain, orang belajar yang lain berarti nggak perlu ngerti agama gitu. Nggak pernah ketemu kita gitu ya. Padahal agama ini indah kalau semuanya kita pelajari ya, semuanya kita pelajari. Sains itu perlu juga, kenapa? Karena mengungkap kebesaran Allah, mengungkap sebagian kebesaran Allah, nggak bisa semuanya. Iya. Jadi efek sekularisme itu luar biasa sekali ya. Nah, akarnya adalah dualisme, cara berpikir yang berdua yang aneh gitu, ya. Kayak misalnya tokoh-tokoh Islam liberal kalau ditanya emang agama yang benar agama yang mana sih ya. Nah, kadang-kadang ada yang mereka bilang sebagai seorang muslim saya meyakini agama Islam yang paling benar, tapi sebagai warga dunia saya nggak bisa mengatakan agama saya yang paling benar karena agama lain-lain juga pengen dikatakan benar ya gitu ya. Jadi cara berpikirnya dualis gitu, gak ajak gitu, gak konsisten gitu ya. Kadang-kadang berpikir begini, kadang-kadang berpikir begitu gitu ya. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Lalu manusia hidup sepanjang hari berdasarkan aturan apa? Oh, tergantung. Kalau di ruang publik aturan sekuler, kalau di ruang privat aturan Allah. Kan kacau balau cara berpikirnya gitu ya. Ketika bermasyarakat jangan bawa aturan Islam, nanti bisa kacau balau. Masyarakat isinya apa sih? Manusia. Yang cinta manusia siapa? Allah. Yang ngajarin agama Islam siapa? Allah juga. Kenapa bertentangan? Kenapa seolah-olah Islam itu bertentangan dengan masyarakat? Ya, tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Kayak kemarin ada pertanyaan apa? Di sebuah tes yang sangat terkenal di pembicaraan orang belakangan ini, Quran atau Pancasila. Pancasila itu apa? Ideologi dibikin sama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu apa? Bangsa Indonesia adalah bangsa mayoritas Muslim di Asia Tenggara, gitu ya. Mayoritas Muslim mau dipertentangkan sama Quran, aneh. Ini ideologi bikinan orang Islam, ya. Di dasar negara bikinan orang Islam, bikinan masyarakat yang 90% yang Muslim, ya, lalu harus bertentangan dengan Quran. Harus dipilih antara Quran dan Pancasila. That make sense, nggak masuk akal. Ini cara berpikir yang dualis ya. Nah, demikian juga ketika dalam kehidupan sehari-hari orang sekuler itu kayak begitu. Jadi kadang-kadang mereka mahasiswa profesor jurusan filsafat misalnya ya, ngajarin filsafat di kampus, ngajarin etika, moral gitu ya. Tapi pulang ngajar dia bisa pergi ke bar, dia bisa mabuk, dia bisa berzina, dia bisa KDRT gitu ya. Dia bisa cerai gara-gara KDRT-nya gitu, bisa aja kayak begitu ya. Jadi bisa jadi seorang dosen yang mengajarkan etika di kampus bisa jadi tidak beretika dalam kehidupan pribadi. Kenapa? Itu ada efek dari dualisme tadi. Nah, di barat orang kayak begitu banyak. Ini yang pernah dikritik sama seorang namanya Paul Johnson. Paul Johnson itu sebenarnya pendeta ya. Jadi kita bisa bersepakat sama orang lain yang beda agama kok ya. Kayak pendeta yang saya kutip adalah tulisan beliau, seorang pendeta ya. Dia nulis buku judulnya Intellectuals. Jadi dia kritik kenapa para pemikir di barat itu banyak yang kontradiktif ya. Saya kasih contoh misalnya Ernest Hemingway itu kalau bikin novel itu romantisnya luar biasa, padahal semua teman-temannya tahu dia pembohong, dia orangnya rese gitu ya, dia orangnya suka cari untung sendiri, dia tidak solider, segala macamnya jelek lah, dia teman yang jelek lah, teman yang tidak baik gitu. Dia bikin novel, ya Allah, dia novelnya laku keras, bagus banget, kayak jadi orang baik ya.
Nah, ada filsuf namanya Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau itu bikin buku tentang filsafat pendidikan anak. Tapi dia punya anak empatnya dia buang. Empatnya dia kasih ke panti asuhan. Bahkan dalam keadaan masih merah. Jadi bayi baru lahir, dia antar langsung ke panti asuhan. Dia nggak mau punya anak. Ya, dia nggak mau punya anak. Dan dia pun nggak menikah juga dengan ibu dari anak-anaknya. Ya, itu hanya dianggap sebagai selingkuhan saja. Ya, atau hubungan tanpa status barangkali gitu ya. Ya, tapi terus-terusan permanen gitu ya. Terus-terusan tanpa status tapi permanen gitu ya. Dan itu anaknya nggak mau gitu. Ya. Bayangkan orang nggak mau punya anak, tapi bikin buku tentang pendidikan anak. Nah, itu efek dari cara berpikir dualis. Ya. Kita hanya lihat teorinya saja. Teorinya bagus, ini orang ngomong kayak begini, kenyataannya nggak begini. Ya. Mirip nggak sama di Indonesia? Orang pakai hashtag NKRI lah, hashtag Pancasila lah, kelakuannya nggak ada NKRI-nya, nggak ada Pancasila-nya. Ya kayak begini. Kepalsuan. Ya memang ini cara berpikir yang dualis yang serba nggak nyambung gitu ya. Jadi padahal ini seharusnya nyambung. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Padahal yang kita kerja di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Gimana caranya memisahkan dunia sama akhirat? Gimana caranya? Memang dua hal yang berbeda. Nggak ada orang yang bilang sama gitu ya. Dunia sama akhirat sama, enggak gitu ya. Tapi berhubungan jelas berhubungan. Ya. Orang-orang sekuler itu nggak mau percaya hal seperti itu. Ya pokoknya harus diputus hubungannya. Ya, udah jelas berhubungan tapi pokoknya harus putus. Nah itulah maunya, itulah dualisme. Ya, kalau kita biasakan berpikir dualis seperti itu, berpikir yang tidak konsisten seperti itu, maka kita akan terjerumus dalam cara berpikir sekuler. Kadang-kadang pakai agama, kadang-kadang enggak. Ya, itu nggak fair. Baik, terima kasih Ustaz atas paparannya di pagi hari ini berkaitan dengan tema pagi hari ini. Masya Allah, kembali kita Nah, goyang kan nih. diingatkan Jalannya dengan jelek ini yang bikin dualisme macet. berpikir yang tidak konsisten begitu ya, yang menjadi akar dari sekularisme ini tentu perlu kita Gelap ya. waspadai sahabat MK ya. Soalnya ini di bawah jembatan tol. Dari hal-hal yang Jembatannya gede banget. berbau sekularisme sahabat MK. Ustaz mohon izin, nampaknya kita akan jeda sejenak untuk insya Allah kita akan kembali lanjutkan. Jalannya jelek tuh. Waduh. Ketika Nih, goyang dombret untuk jalannya. Anda yang tentunya ingin mengenal Islam liberal yang tentu ini untuk Yang upaya jelek kita tuh di sininya mewaspadai aja nih gitu ya, jalan. sahabat MK, agar hal-hal yang tadi berkaitan dengan Islam liberal tentu kita bisa hindari. Ini Anda bisa memiliki buku dari Udah lewat jalan itu karya tuh kita Guru udah nggak macet Syafil lagi. dengan judulnya adalah Islam Liberal, Ideologi Delusional. Buku ini bisa Anda dapatkan melalui Malami Bookstore yang Anda dapat kembali melalui nomor 0882 1146 7358. Sahabat lagi silakan Anda bisa catat nomornya di 0882 1146 7358 sahabat Hengki. Silakan Anda bisa pesan melalui Malami Bookstore ataupun di Instagram juga ada sahabat Hengki ya, di @malami_bookstore. Dengan investasi Rp70.000 sahabat Hengki, Anda sudah bisa memiliki buku karya guru kita Ustaz Akmal Syafril dengan judul Islam Liberal, Ideologi Delusional. Sahabat Hengki, kami akan segera kembali menyapa Anda di segmen yang terakhir insyaallah selepas beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
pakai masker dulu ya, udah mau sampai kantor. Udah sampai kantor nih ya, udah di jalan masuknya. Kita harus cek suhu sebelum masuk dan harus masuk ke chamber disinfektan. Masuk chamber dulu ya. Udah sampai dan udah parkir. Saya pamit ya, sampai jumpa. Bismillah, kerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.